Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di HRTV Official. Kali ini kita akan melanjutkan materi struktur aljabar. Kita akan membahas tentang orbit, siklus, dan transposisi. Baik. Ya. Kita mulai dari orbit dulu ya. Nah, setiap permutasi sigma dari suatu himpunan A akan mempartisi A menjadi kelas-kelas ekivalen dengan sifat bahwa A, B elemen A akan berada pada kelas yang sama jika dan hanya jika B sama dengan sigma pangkat N dari A untuk suatu N elemen Z. Oke, maka di sini Anda harus ingat kembali tentang relasi ya, karena di sini kita membahas tentang kelas ekivalen. Baik, materi relasi sudah pernah saya bahas juga di video yang sudah saya share juga di HRTV Official, Anda bisa cek ya. Oke, jadi kelas ekivalen itu adalah jika misalkan kita punya suatu himpunan A, kemudian kita punya suatu relasi yang ekivalen ya. Relasi yang ekivalen itu adalah relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Misalkan R adalah suatu relasi pada himpunan A, misalnya A itu adalah elemennya 1, 2, 3 misalnya ya. Nah, maka nanti kita akan punya kelas ekivalen dari 1, kelas ekivalen dari 2, dan kelas ekivalen dari 3. Ya, di mana kelas ekivalen dari 1 ini adalah anggota dari A yang berelasi dengan 1 di R gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jika misalnya 1,2 pasangan terurut 1,2 itu adalah elemen dari relasi R, maka 2 adalah salah satu anggota dari kelas ekivalen dari 1. Seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya 3 tidak berelasi dengan 1 tidak berelasi dengan 3 di R, maka 3 bukanlah elemen dari kelas ekivalen dari 1. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa suatu himpunan A dipartisi oleh permutasi sigma ya menjadi beberapa kelas ekivalen dengan sifat seperti ini. Definisikan relasi R seperti ini untuk setiap A dan B anggota dari himpunan A, maka ARB ini adalah pasangan terurut A, B ada di R gitu ya. Oke, sekali lagi untuk AB elemen dari A maka akan berlaku seperti ini. ARB jika dan hanya jika B sama dengan sigma pangkat N dari A untuk suatu N elemen Z. Nah, jadi A akan berelasi dengan B jika memenuhi sifat ini. B-nya harus sama dengan sigma pangkat N dari A gitu ya untuk suatu N elemen Z. Jadi N-nya bebas, N-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2 dan seterusnya, bahkan bisa -1, bisa -2 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini adalah definisi dari relasi R-nya. Kita akan buktikan bahwa R ini adalah relasi yang ekivalen. Artinya, kita akan buktikan bahwa R ini memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Oke, pertama, kita akan buktikan bahwa R bersifat refleksif. Masih ingat suatu relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika dan hanya jika A, ada di R untuk setiap A kecil yang ada di A besar gitu ya. Jadi kalau misalnya A-nya anggotanya 1, 2, 3 dan R ini adalah relasi pada himpunan A, maka R dikatakan refleksif jika 1,1 ada di R, 2,2 ada di R, dan 3,3 ada di R. Seperti itu. Baik, kita akan buktikan bahwa relasi yang didefinisikan seperti ini, relasi R ini bersifat refleksif. Oke, jadi kita akan buktikan bahwa A, ada di R untuk setiap A di himpunan A. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa A, elemen R ini artinya dapat dinotasikan juga seperti ini, ARA gitu ya. Jadi kita akan buktikan berlaku ARA, artinya A, ada di R. Artinya lagi A dengan A berelasi di R. Artinya A sama dengan sigma pangkat N dari A untuk suatu bilangan N, bilangan bulat N gitu. Ya, oke. Oke, kita buktikan sekarang. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap A elemen A, maka akan berlaku bahwa A ini sama dengan sigma 1A. Sigma 1A ini adalah merupakan permutasi satuan,
Yang mana di sini sigma 1 ini adalah suatu unsur identitas pada SA. Kita sudah bahas di materi sebelumnya ya. Nah, di materi grup permutasi. Karena sigma 1 adalah permutasi identitas yang mana dia memetakan suatu elemen ke elemen yang sama, itu ke dirinya sendiri, maka A juga dipetakan ke A lagi oleh sigma 1. Jadi A dipetakan ke A lagi. Jadi A ini dapat kita tulis sebagai sigma 1 dari A. Yang mana sigma 1 ini juga sudah kita bahas juga di materi grup permutasi ya, bahwa karena sigma 1 merupakan elemen identitas ya pada SA ya, maka sigma 1 kita notasikan sebagai sigma pangkat 0 yang artinya sama dengan sigma dikali sigma pangkat min 1 gitu ya. Jadi di sini dapat kita tulis juga bahwa sigma 1A ini sama dengan sigma pangkat 0 dari A. Nah, perhatikan di sini kita melihat bahwa A sama dengan sigma pangkat 0 dari A. Ya, maka kita bisa masuk ke sini gitu. Dengan B-nya menjadi A dan N-nya adalah 0 dan 0 adalah suatu bilangan di himpunan bilangan bulat gitu ya. Jadi ternyata berlaku gitu. Ya, berlaku persamaan ini sehingga dapat dikatakan bahwa A, A adalah elemen dari R atau kita dapat tuliskan juga sebagai ARA. Baik, artinya untuk setiap A berlaku ARA. Untuk setiap A ada di R. Yang artinya relasi R bersifat refleksif. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa relasi R bersifat simetris. Masih ingat suatu relasi dikatakan simetris jika apa? Suatu relasi pada A dikatakan simetris jika berlaku jika ada A, B maka ada B, A di relasi tersebut. Untuk setiap A dan B di A. Ya. Jadi ada kebalikannya gitu ya. Oke, nah sekarang kita misalkan bahwa ARB, artinya kita misalkan bahwa A, B ada di R. Kita akan buktikan bahwa B, A juga ada di R. Nah, oke. Ketika A, B ada di R, atau ketika berlaku ARB, artinya maka berdasarkan definisi relasi ini, artinya B itu sama dengan sigma pangkat N dari A untuk suatu N elemen himpunan bilangan bulat. Karena sigma pangkat N merupakan fungsi bijektif, maka dia punya inverse. Dan inverse dari sigma pangkat N adalah sigma pangkat min N. Karena sigma pangkat N dioperasikan dengan sigma pangkat min N menghasilkan sigma pangkat 0. Juga sigma pangkat min N dioperasikan dengan sigma pangkat N menghasilkan sigma pangkat 0. Di mana sigma pangkat 0 ini merupakan elemen identitas. Ya, oke. Jadi sekali lagi, misalkan A, B ada di relasi R, maka berdasarkan definisi dari relasi R, kita punya persamaan ini. B sama dengan sigma pangkat N dari A untuk suatu N elemen himpunan bilangan bulat. Maka akan terdapat min N elemen Z, sehingga A sama dengan sigma pangkat 0 dari A. Persamaan ini diperoleh karena sigma pangkat 0 merupakan elemen identitas, yang mana sigma pangkat 0 ini memetakan A ke A lagi, gitu ya. Nah, jadi kita punya persamaan ini. A sama dengan sigma 0 dari A. Nah, berdasarkan penjelasan tadi bahwa sigma pangkat min N dikali sigma pangkat N ini hasilnya adalah sigma pangkat 0, maka kita dapatkan persamaan ini. Sigma pangkat 0 dari A sama dengan sigma pangkat min N dikali sigma pangkat N dari A. Nah, kemudian karena kita punya persamaan ini bahwa B adalah sigma pangkat N dari A, maka saya bisa substitusikan persamaan ini ke sini gitu ya. Jadi sigma pangkat N dari A-nya saya ganti dengan nilai B. Maka kita dapatkan sigma pangkat min N dikali sigma pangkat N dari A sama dengan sigma pangkat min N dari B. Nah, sehingga dapat kita lihat di sini bahwa A sama dengan sigma pangkat min N dari B. Nah, oleh karena itu berdasarkan definisi dari relasi R, karena ada suatu bilangan bulat min N, sehingga A sama dengan sigma pangkat min N dari B, maka kita dapat simpulkan bahwa B, A adalah elemen dari R. Atau kita dapat tuliskan seperti ini, B, R, A. Dengan demikian, kita sudah simpulkan bahwa jika berlaku ARB, maka akan berlaku BRA. Jika A, B ada di R, maka B, A pun ada di R. Yang menunjukkan bahwa relasi R bersifat simetris.
Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan buktikan bahwa R bersifat transitif. Apa artinya? Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan transitif jika berlaku jika A, B ada di R dan B, C ada di R, maka A, C ada di R. Ya, oke. Nah sekarang misalkan A, B ada di R dan B, C ada di R, di mana kita tulis seperti ini: ARB dan BRC. Kita akan buktikan bahwa akan berlaku ARC, bahwa akan berlaku bahwa A, C ada di R. Ya. Nah, karena ARB, maka berdasarkan definisi ini ya, definisi relasi yang tadi di slide sebelumnya, maka ada suatu bilangan N di Z sehingga B sama dengan sigma pangkat NA, seperti ini. Dan karena BRC, ya, maka berlaku bahwa C sama dengan sigma pangkat M dari B untuk suatu bilangan bulat M, seperti ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita akan substitusikan persamaan ini dan persamaan ini gitu ya. Nah, sekarang perhatikan C ini sama dengan sigma pangkat M dari B ya. Kemudian B-nya saya ganti dengan ini ya. Nah, maka B-nya adalah sigma pangkat N dari A. Nah, kalau begitu C ini adalah sigma pangkat M dari sigma pangkat N dari A, yang artinya ini sama saja dengan sigma pangkat M dikali sigma pangkat N dari A. Yang mana sigma pangkat M dikali sigma pangkat N ini sama saja dengan sigma pangkat M plus N. Gitu ya. Jadi C sama dengan sigma pangkat M plus N dari A. Dan artinya karena M adalah bilangan bulat dan N juga bilangan bulat, maka M plus N juga bilangan bulat. Artinya C dapat ditulis sebagai sigma pangkat suatu bilangan bulat dari A. Yang mana berdasarkan definisi relasi R, ini berarti bahwa ARC, ya, ini berarti bahwa A, C adalah suatu elemen dari R. Atau kita dapat menuliskan berlaku bahwa ARC. Ya, oke, dengan demikian terbukti bahwa R bersifat transitif. Oke, karena R bersifat refleksif, simetris, dan transitif, maka artinya R merupakan relasi yang ekivalen. Oleh karena itu, kita dapat menentukan kelas ekivalen dari R. Baik, berbicara tentang kelas ekivalen pada suatu himpunan A yang bersesuaian dengan suatu relasi, maka kita membahas tentang orbit gitu ya. Kita belajar tentang orbit pada permutasi. Orbit dari permutasi. Nah, perhatikan, misalkan sigma adalah suatu permutasi pada suatu himpunan A. Suatu orbit dari A adalah suatu kelas ekivalen pada A yang bersesuaian dengan relasi R. Oke, sekarang contoh 1, tentukan orbit-orbit dari permutasi sigma di S8. Oke, dengan demikian, karena kita berbicara di S8, maka A-nya adalah, elemen dari A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, nah kemudian kita punya sigmanya seperti ini gitu. Jadi 1 dipetakan ke 3 oleh sigma, 2 dipetakan ke 8 dan seterusnya. Nah, kita akan menentukan orbit dari permutasi sigma di S8. Nah, untuk mendapatkan kelas ekivalen atau orbit yang memuat 1, kita terapkan sigma terhadap 1 secara berulang hingga untuk suatu n elemen Z, kita dapatkan sigma pangkat n dari 1 sama dengan 1. Jadi, kita melakukan sigma berulang-ulang. Jadi ketika perkalian kesekian, kita dapatkan kan sigma pangkat n dari 1 adalah 1. Nah, seperti ini contohnya. 1, di sini 1 dipetakan ke 3, ya kan? Nah, lalu berarti sigma 1 sama dengan 3. Nah, belum selesai. Karena apa? Karena kita harus dapatkan pangkat n dari 1 sama dengan 1. Berarti kita lanjutkan. Dari 3, kita dapatkan apa? Kita dapatkan 6. Oh, berarti sigma pangkat 2 dari 1 adalah 6. Oke, selanjutnya masih belum selesai karena kita belum mendapatkan hasil akhirnya. Nah, ternyata kita cek lagi 6. 6 disigmakan lagi gitu ya, ternyata 6 dapatnya 1 gitu ya. Sigmanya, sigma dari 6 1. Oh, oleh karena itu kita udah dapat nih. Sigma pangkat 3 dari 1 adalah 1. Gitu. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Oke, jadi kita dapatkan sigma pangkat N1 adalah 1. Di sini N-nya tadi kita dapatkan 3 ya, seperti itu.
Oke, dapat dilihat juga dari skemanya, 1 dipetakan ke 3 oleh sigma, 3 dipetakan ke 6 oleh sigma, 6 dipetakan ke 1 oleh sigma. Dengan kata lain, sigma pangkat 3 dari 1 adalah 1. Dan himpunan yang anggotanya 1, 3, 6 merupakan suatu orbit dari permutasi sigma ini. Nah, lalu orbit lainnya apa? Masih ada orbit lainnya, misalkan yang belum ada di sini, itu 2 misalnya ya. Berarti kita harus cari sigma pangkat berapa dari 2 harus 2 lagi gitu. Nah, di sini ternyata 2 dipetakan ke 8 ya, lalu 8 dipetakan ke 2 lagi. Oh, berarti hanya 2 kali sigma gitu ya. Jadi sigma pangkat 2 dari 2 adalah 2. Nah, berarti kita dapatkan suatu orbit lagi yaitu 2,8. Seperti ini. Terakhir, sisanya 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4. 4 kemana? Biar dapat 4 lagi itu gimana caranya prosesnya gitu ya. Jadi di sini 4 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 4. Berarti kita punya orbit lagi yaitu 4, 7, dan 5 anggotanya. Nah, seperti ini. Sudah selesai, semua elemen dari A sudah masuk ke sini dan memang sudah tidak ada orbit lagi. Anda dapat cek gitu. Kita sudah selesai melakukan menentukan orbit dari sigma. Sudah selesai semuanya dan dapat kita lihat di sini bahwa A ini ya, A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini dipartisi. Ya, ini orbit-orbit ini adalah partisi-partisi dari A, gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi jelas terlihat bahwa A ini terpartisi oleh orbit-orbit ini. Orbit pertama, orbit kedua, dan orbit ketiga. Seperti itu. Ya, semoga dapat dipahami. Oke, kita akan lanjutkan. Kita membahas tentang siklus. Ya, suatu permutasi sigma yang merupakan suatu permutasi pada grup Sn dikatakan siklus atau cycle jika sigma mempunyai paling banyak satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Ya. Suatu permutasi sigma di Sn dikatakan suatu siklus jika sigma mempunyai paling banyak satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Kemudian panjang siklus adalah banyaknya elemen pada orbit terbesar. Baik, contohnya ini adalah sigma yang tadi yang diberikan pada contoh 1. Kita tadi sudah dapatkan ada 3 buah orbit, ini, dan ini. Namun di sini orbit yang elemennya lebih dari 1 itu semuanya. Di sini orbitnya lebih dari 1 elemennya, ada 3. Di sini ada 2, di sini ada 3. Dengan demikian dia bukan siklus, ya. Permutasi ini bukan siklus karena terdapat lebih dari 1 orbit dengan elemen lebih dari 1, gitu ya. Nah, bagaimana dengan permutasi tau ini? Nah, kita akan cari orbit dari sini. Pertama apa? Mulai dari 1 dulu. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 1. Oh, kita dapatkan orbit dengan 4 elemen, yaitu 1, 3, 5, 4. 1, 3, 5, 4. Itu adalah suatu orbit. Orbit yang lainnya, sisanya 2. 2 ke 2 lagi. Berarti orbit berikutnya adalah 2. Dan dapat Anda lihat di sini, pada permutasi tau, hanya ada satu orbit yang memiliki lebih dari satu elemen, yaitu orbit yang ini. Dengan demikian, tau adalah suatu siklus. Ya, seperti itu. Panjangnya berapa? Panjang siklusnya adalah banyaknya elemen pada orbit terbesar. Orbit dari sini yang terbesar adalah ini. Dengan demikian, panjang siklusnya adalah 4. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya notasi siklus ya. Jadi setiap siklus dapat disajikan dengan baris tunggal, yaitu dengan menuliskan orbit-orbit terbesarnya dalam bentuk matriks. Perhatikan siklus tau pada contoh 3 yang memiliki orbit terbesarnya adalah segi 1, 3, 5, 4 elemennya. Maka siklus tersebut dapat disajikan dalam notasi siklik seperti ini notasinya. 1, 3, 5, 4 diberikan kurung. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah notasi siklik. Ya, notasi untuk menuliskan siklus. Ya. Oke, misalnya mu ini adalah suatu permutasi yang seperti ini. Kemudian kita akan menentukan orbit-orbit dari mu apa saja. Kita mulai dari 1. 1 di sini dipetakan ke 3,
3 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 1. Maka kita punya orbit dengan 3 elemen. 1, 3, 6. Ini. Berikutnya 2 dipetakan ke 2. Maka kita punya orbit berikutnya yaitu orbit yang anggotanya 2. Lalu 4 juga dipetakan ke 4. Maka ini menjadi suatu orbit dengan 1 elemen. 5 pun demikian. Ini suatu orbit dengan 1 elemen. 7 dan 8 pun masing-masing merupakan orbit dengan 1 elemen. Ya, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah orbit, namun hanya ada satu orbit yang elemennya lebih daripada 1, yaitu orbit yang ini. Ya, seperti itu. Maka mu dapat dikatakan sebagai suatu siklus. Nah, penyajian permutasi mu dalam notasi siklik, jadi seperti ini ya. Nah, jadi permutasi mu ini sudah bisa kita tuliskan seperti ini saja, cukup gitu ya. Jadi mu sama dengan ini, gitu. Jadi tidak perlu dituliskan seperti ini, gitu ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, penyajian mu seperti ini ya dalam notasi siklik mengindikasikan bahwa mu1 adalah 3, mu pangkat 2 dari 1 adalah 6, mu pangkat 3 dari 1 adalah 1. Gitu, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya untuk setiap A yang ada di sini, A di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana A-nya bukan elemen yang ada di orbit dengan elemen terbanyak, gitu ya, akan berlaku juga bahwa mu A sama dengan A. Ya, artinya di sini mu2 sama dengan 2, mu4 sama dengan 4. Dapat lihat di sini ya, mu5 sama dengan 5, mu7 sama dengan 7, dan mu8 sama dengan 8. Jadi mu A sama dengan A lagi untuk setiap A yang bukan 1, 3, dan 6. Seperti itu. Nah, kemudian elemen dari A min 1, 3, 6 berarti 2, 4, 5, 7, dan 8 disebut juga elemen tetap pada A terhadap permutasi mu. Karena elemen tersebut dipetakan ke dirinya sendiri oleh mu. Ya, sekali lagi elemen dari A dikurang himpunan yang anggotanya 1, 3, 6 disebut juga sebagai elemen tetap pada A terhadap permutasi mu atau terhadap siklus mu. Karena kita tahu bahwa mu adalah suatu siklus. Ya. Baik. Nah, berikutnya ada suatu teorema. Di sini dikatakan bahwa setiap permutasi dari suatu himpunan hingga merupakan hasil kali siklus-siklus yang saling asing. Siklus yang saling asing ini adalah siklus yang tidak tidak ada anggota yang sama. Gitu ya. Dua siklus dikatakan saling asing jika tidak ada anggota yang sama dari keduanya, gitu ya. Baik. Kita akan buktikan bahwa setiap permutasi dari suatu himpunan hingga merupakan hasil kali siklus-siklus yang saling asing. Oke, nah sekarang buktinya kita misalkan sigma adalah sembarang permutasi di SA yang memiliki orbit-orbitnya adalah B1, B2, sampai BR. Gitu ya. Nah, lalu kita definisikan suatu siklus mu, di mana definisinya seperti ini. Mu IX sama dengan sigma X untuk X elemen dari BI, ya karena di sini I-nya dari 1 sampai R, maka nanti kita akan punya mu1 sampai mu R. Kemudian mu IX sama dengan X untuk X yang tidak ada di BI. Gitu ya. Nah, kita akan buktikan nanti gitu ya, belakangan kita akan buktikan bahwa mu I ini merupakan siklus semuanya. Gitu. Nah, lalu karena kelas ekivalen atau karena orbit-orbit dari sigma ini adalah saling asing, kenapa saling asing? Karena tadi kita udah tahu bahwa orbit ini merupakan partisi dari A, gitu ya. Karena partisi maka dia tidak ada yang sama elemennya. Ya, artinya orbit-orbit dari sigma ini saling asing, maka masing-masing siklusnya juga saling asing karena memang siklusnya ini diperoleh dari sigma ini, gitu ya. Oleh karena itu, sigma akan sama dengan mu1, mu2, dan seterusnya sampai mu R. Ini contohnya ya, saya berikan contohnya di sini. Misalkan kita punya permutasi sigma yang ini, yang pada contoh pertama tadi, kalau tidak salah ya. Nah, dari sini kita, pada contoh 2 ya. Nah, di sini kita punya orbitnya ini ya, 136, 2,8, dan 4,7,5. Nah, ini adalah 3 buah orbit. Nah, karena dia punya 3 buah orbit, katakanlah ini orbitnya B1, B2, dan B3 gitu, maka kita punya 3 buah mu gitu ya. 3 mu. Nah, di mana mu1 ini seperti ini. Dia adalah suatu siklus, dia adalah suatu permutasi yang mana mu1 ini adalah diperoleh dari orbit 1. Nah, perhatikan di sini untuk elemen-elemen pada orbit 1, maka
dia oleh mu1 dipetakannya sesuai dengan permutasi asalnya pada permutasi sigma gitu ya. Kan tadi diketahui ya di sini bahwa mu ix ini sama dengan sigma x kalau x-nya ada di BI. Oke, jadi kita lihat x yang ada di B1 yaitu 1, 3, dan 6. Maka mu1 dari 1 sama dengan sigma dari 1. Sigma dari 1 adalah 3. Gitu ya. Lalu mu1 dari 3 juga sama dengan sigma 3, 6. Ini ya. 6. Dan yang terakhir mu1 dari 6 itu adalah 1. Ini 1. Yang lainnya selain 1, 3, dan 6, di sini dikatakan mu1 x-nya harus x lagi kalau x-nya tidak ada di B1 gitu ya. Jadi di sini untuk bilangan lain selain 1, 3, dan 6, mu1 dari bilangan tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi 2 dipetakannya ke 2 lagi, 4 ke 4 lagi, 5 ke 5 lagi, 7 ke 7, dan 8 ke 8. Dan kita tahu bahwa ini adalah sama saja dengan siklus 1, 3, 6. Gitu ya, siklus 1, 3, 6. Kenapa? Karena di sini mu1 ini adalah orbitnya ada sebanyak 1, ini salah satu orbit ya, karena tadi kita tahu di sini 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 1 gitu ya. Jadi ini adalah satu orbit. Orbit lainnya itu elemennya cuma 1, yaitu orbit 2 ya, orbit 3, orbit 4, orbit 5, orbit 7, dan orbit 8. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah orbit. Namun selain orbit yang ini, sisanya itu adalah bukan orbit yang ini ya, tapi orbit yang dituliskan seperti ini dalam kurung gitu ya. Selain orbit tersebut, jumlah elemennya 1. Jadi jumlah orbit yang elemennya sebanyak lebih dari 1 hanyalah 1, yaitu orbit yang seperti ini gitu ya. Tapi orbit dari ini ya, bukan orbit dari sigma. Gitu, saya tidak tuliskan di sini. Ya, oleh karena itu mu1 adalah siklus karena hanya ada satu orbit yang elemennya lebih daripada 1. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan mu1 adalah siklus 1, 3, 6. Dengan cara yang sama, kita juga akan dapatkan bahwa mu2 ini sama dengan siklus 2,8. Saya berikan contohnya lagi. Tadi kan berdasarkan definisi ini ya, maka mu2x ini akan bernilai sigma x kalau x-nya ada di B2. Dan akan bernilai x kalau x-nya tidak ada di B2. Nah, B2 itu yang ini ya, 2,8 elemennya. Nah, berarti mu2 dari 2 itu adalah sama dengan sigma dari 2, yaitu 8. Ya, yang ini 8. Mu2 dari 8 yaitu sama dengan sigma dari 8, yaitu 2. Berarti yang ini. Sisanya, karena sisanya tidak ada di sini, maka mu2 dari bilangannya ya dari 1 itu 1 lagi, dari 3 3 lagi, dari 4 4 lagi gitu. Jadi dapat ini mu2 dari 1 1, mu2 dari 3 3, mu2 dari 4 4, dari 5 5, dari 6 6, dan dari 7 7. Nah, dari sini kita akan dapatkan orbit-orbit dari mu2. Orbitnya apa? Ini jelas yang pertama. Sorry, saya coba tulis dulu ya di sini. Baik, di sini saya tuliskan di sini orbit-orbit dari mu2 adalah ini. Ya, kenapa? Karena di sini dari mu2 kita dapatkan salah satu orbitnya untuk yang satu dipetakan ke 1. Ya udah, berarti itu salah satu orbit di sini. 2 dipetakan ke 8 dan 8 dipetakan ke 2. Berarti kita punya orbit yang anggotanya 2,8. Yang ini. Lalu 3 dipetakan ke 3, maka ini menjadi suatu orbit. 4 dipetakan ke 4, ini menjadi suatu orbit. 5 dipetakan ke 5, ini satu orbit. 6 dipetakan ke 6, dan 7 dipetakan ke 7. Maka kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 buah orbit, namun hanya satu orbit yang elemennya lebih daripada 1. Maka ini mu2 juga ada suatu siklus. Ya, siklus yang dapat ditulis seperti ini, siklus 2,8. Jadi hanya dituliskan orbit yang memiliki elemen lebih daripada 1 dan dituliskannya dalam kurung biasa. Nah, ini menyatakan bahwa mu2 adalah suatu siklus ini. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan mu3 adalah suatu siklus ini. 1 dipetakan ke 1 berarti himpunan ini adalah suatu orbit di mu3. 2 dipetakan ke 2 berarti 2 ya adalah suatu orbit. 3 kurung kurawal 3 itu juga suatu orbit. Lalu 4 di sini 4 ke 7, 7 ke 5, 5 ke 4. Berarti 4, 7, 5 itu adalah suatu orbit dari mu3.
6 dipetakan ke 6, maka ini adalah suatu orbit di μ3 dan 8 dipetakan ke 8. Berarti kurung kurawal 8 itu adalah suatu orbit dari μ3. Nah, ada sebanyak sekian orbit, namun hanya satu orbit yang jumlah elemennya lebih daripada satu, yaitu orbit orbit yang dituliskan seperti ini. Gitu. Oleh karena itu, μ3 juga suatu siklus, yang mana kita dapat tuliskan siklusnya ini adalah menuliskan orbit dengan elemen terbesar, yaitu orbit ini, gitu ya. Namun kita tulisnya dalam kurung biasa. Nah, oke, jadi kita udah buktikan tadi ya bahwa M1, M2, sampai M3, bahkan sampai MR kalau misalnya permutasinya umum gitu ya, ternyata mereka sama-sama masing-masing MI adalah suatu siklus gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan buktikan juga bahwa sigma ini adalah perkalian dari mu ini gitu. Ya, jadi kita akan buktikan di sini kita punya 3 buah mu, ada μ1, μ2, μ3. Kita akan buktikan bahwa sigma adalah μ1 dikali μ2 dikali μ3. Gimana caranya? Oke. Nah, begini ya penjelasannya kenapa sigma ini akan sama dengan perkalian dari μ1, μ2, dan μ3. Oke, kita akan operasikan μ1 dikali μ2 dikali μ3 di sini. Nah, μ1 dikali μ2 dikali μ3. Nah, di sini saya tuliskan μ1, μ2, dan μ3-nya masih dalam tulisan dalam penyajian seperti ini gitu ya. Pada penyajian asalnya seperti ini ya. Nah, oke, saya tuliskan seperti itu. μ1 adalah ini, μ2 adalah ini, dan μ3 adalah ini. Kenapa? Karena kita mau mengalihkan gitu. Lebih mudah kalau kita melihatnya dalam bentuk yang lengkap seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. μ1 dikalikan dengan μ2, dikalikan dengan μ3. Masih ingat caranya kan? Caranya kita mulai dari μ3. μ3 misalnya 1 dipecahkan ke 1. Oke. Di sini 1 dipecahkan ke 1, 1 dipecahkan ke 3. Berarti 1 dipecahkan ke 3 ke hasil akhirnya. 2 dipecahkan ke 2. Di sini 2 dipecahkan ke 8. Di sini 8 dipecahkan ke 8. Berarti 2 dipecahkan ke 8. 3 dipecahkan ke 3 di sini 3 dipecahkan ke 3 lagi, di sini 3 dipecahkan ke 6. Berarti 3 dipecahkan ke 6. Gitu ya. 4 dipecahkan ke 7, 7 di sini dipecahkan ke 7, 7 di sini dipecahkan ke 7 lagi. Berarti 4 ke 7. 5 dipecahkan ke 5. Di sini harusnya. 5 dipecahkan ke 4, 4 dipecahkan ke 4 lagi, di sini 4 dipecahkan ke 4 lagi. Oh, berarti 5 ke 4. Gitu ya. Lalu 6 ke 6 di sini 6 ke 6 lagi, di sini 6-nya ke 1. Berarti 6 ke 1. 7 ke 5, 5-nya ke berapa? 5-nya ke 5 di sini. Di sini 5-nya ke berapa? Ke 5 lagi. Oh, berarti 7 ke 5. 8 ke 8 di sini 8-nya ke 2. 2-nya kemana? Ke 2. Oh, berarti 8 ke 2. Gitu ya. Nah, dan ini adalah sigma. Dapat Anda lihat di sini. Yang bawah aja lihatnya. 3, 8, 6, 7, 4, 1, 5, 2. Dan ini adalah sigma. 3, 8, 6, 7, 4, 1, 5, 2. Oke, jadi terbukti bahwa sigma ini adalah perkalian dari mu itu gitu, mu i dan mu1, mu2 dan seterusnya sampai mu r, di mana r ini adalah banyaknya orbit. Tuh, ya. Selanjutnya, setiap siklus dapat dituliskan sebagai perkalian transposisi. Nah, transposisi itu adalah siklus dengan banyaknya elemennya 2. Nah, nanti kita akan bahas juga di materi setelah ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya siklus seperti ini tuh bisa dituliskan sebagai hasil kali dari A1, AN, A1, AN-1, dan seterusnya sampai A1, 3 dan A1, 2 gitu. Perkalian dari ini itu hasilnya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita punya siklus anggotanya 1, 3, 5, 4, ini tuh berarti hasil perkalian dari pertama A1, AN. A1-nya ini 1 ya, ini A2, ini A3, ini A4. Berarti 1,4 ini A1, AN dikali A1, AN-1, berarti A1, A3 dikali 1,5 di sini, dikali lagi A1, A2 dikali A1, 1,3. Ini. Oke, saya coba jelaskan ya. Kita punya siklus seperti ini, artinya dia memetakan 1 ke 3. Ya. 2 ke 2. 3 ke 5. Apa perlu saya tuliskan ya? Jadi di sini 1-nya ke 3, 3-nya ke 5, 5-nya ke 4, 4-nya ke 1. Sedangkan yang lainnya ke dirinya sendiri, gitu ya. Jadi di sini 1 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 1, dan 5 ke 4. Sisanya adalah ke dirinya sendiri.
Sebenarnya mungkin ini masih ada 6, 7, 8 dan seterusnya, tapi saya abaikan. Di mana mereka dipermutasikan atau dipetakan ke dirinya sendiri gitu ya. Coba saya tidak tulis dulu, saya berikan contoh untuk A-nya sebanyak 5 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah yang ini. Nah, sedangkan yang 1,4 itu artinya 1 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 1. Yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi seperti ini. 1 ke 4, 4 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 5 ke 5. 1,5 ini berarti 1 ke 5, 5 ke 1, sisanya ke dirinya sendiri. 1,3 itu artinya 1 ke 3, 3 ke 1, yang lainnya ke dirinya sendiri. Maka kita akan buktikan bahwa ini dikali ini itu sama dengan ini. Satu dulu ya. 1 di sini dipetakan ke 3. 3 dipetakan ke 3, 3-nya dipetakan ke 3 lagi, berarti 1 ke 3. 2 di sini 2 ke 2. Di sini 2 ke 2, 2 ke 2 lagi, berarti 2 ke 2. 3 di sini ke 1, 1-nya ke 5, 5-nya ke 5, berarti 3 ke 5. 4 ke 4, 4 ke 4, 4 ke 1, berarti 4 paling ujung sini ke 1 paling ujung sini. Ya. 5 ke 5, di sini 5 ke 1, 1-nya ke 4. Jadi 5 di ujung sini ke 4 di ujung sini. Gitu ya, terbukti. Seperti itu ya. Dan ini pun berlaku untuk setiap A1, A2 sampai AN sebetulnya ya. Ya, di sini saya berikan ilustrasi bahwa ini memang berlaku untuk A1, A2 sampai AN berapapun gitu ya. Saya berikan ilustrasi ketika N-nya 4 gitu ya. Jadi saya akan buktikan bahwa ini sama dengan hasil kali dari A1,4 dikali A1,3 dikali A1,2. Baik, nah perhatikan di sini tuh artinya gini, A1 ini dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A3, A3 dipetakan ke A4, dan A4 dipetakan ke A1. Dan unsur lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Seperti itu kan. Nah, sedangkan di sini A1,4 itu artinya A1 dipetakan ke A4, A4 dipetakan ke 1, sedangkan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Di sini A1, A3 itu artinya A1 dipetakan ke A3, A3 dipetakan ke A1, sedangkan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. Lalu kita punya permutasi atau siklus ini, A1, A2, artinya A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A1, sedangkan yang lainnya dipetakan ke dirinya sendiri. A3 dipetakan ke A3, A4 dipetakan ke A4. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba hitung perkalian ini gitu. Saya mulai dari A1. A1 di sini dipetakan ke A2. Ya, oke. Nah, A2 di sini dipetakan ke dirinya sendiri. Ya kan? Berarti A2 ke A2. Di sini A2 dipetakan ke A2 lagi, ya kan? Karena di sini hanya A1 yang dipetakan ke A4 dan A4 dipetakan ke A1, sedangkan A2 ke dirinya sendiri. Oleh karena itu saya ulang lagi, A1 di sini ke A2, A2 ke A2 lagi di sini A2 ke A2 lagi. Berarti A1 ke A2. Gitu. Berarti A1 ke A2. Lalu A2 di sini ke A1. Ya. A1 di sini ke A3. A3-nya ke dirinya sendiri. Berarti A2 ke A3. Saya ulang lagi ya, A2 di sini ke A1, A1 ke A3 di sini, sedangkan A3 ke A3 lagi di sini. Berarti A2 dipetakannya ke A3. Ya, A2 ke A3. Sekarang A4, A3. A3 di sini dipetakan ke A3 lagi. Di sini A3 dipetakan ke A1 dan A1 dipetakan ke A4. Berarti A3 dipetakannya ke A4. Gitu. Lalu A4 di sini ke A4 lagi, A4 di sini ke A4 lagi, A4-nya di sini ke A1. Jadi A4 ke A1. Sedangkan unsur yang lainnya dipetakannya ke dirinya sendiri, gitu ya. Unsur yang lainnya selain yang ada di siklus ini, gitu ya. Unsur di A, berapapun elemen dari A-nya, dia dipetakan ke dirinya sendiri. Berarti dia tidak berpengaruh gitu ke sini. Ya, tetap seperti ini. Baik, semoga dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang transposisi. Nah, suatu siklus yang panjangnya 2 disebut transposisi. Nah, sekarang perhatikan sembarang siklus, yaitu A1, A2, sampai AN, ini dapat ditulis sebagai perkalian dari transposisi ini. A1, A2, dan seterusnya sampai AN, sama dengan perkalian dari A1, AN dikali A1 kali AN minus 1, dan seterusnya sampai siklus A1, A3 dikali siklus A1, A2. Nah, ini perkalian dari ini dikali ini, dan seterusnya sampai dikali ini, sampai dikali ini. Nah, kemudian kita punya suatu teorema yang mengatakan bahwa sembarang permutasi dari himpunan hingga yang memiliki elemen sekurang-kurangnya 2 elemen merupakan hasil kali transposisi-transposisi, gitu ya.
Jadi seperti ini sebetulnya kita tuliskan dalam suatu teorema. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang transposisi genap atau ganjil. Setiap permutasi dari himpunan berhingga dikatakan genap jika dapat disajikan sebagai perkalian sejumlah genap transposisi-transposisi. Dan setiap permutasi dari himpunan berhingga dikatakan ganjil jika dapat disajikan sebagai perkalian sejumlah ganjil transposisi-transposisi. Jadi misalkan gini, kita punya permutasi ini. Ya, berdasarkan contoh yang tadi, ya, nah dari sini, ya, kita tahu bahwa 1354 ini perkalian dari 3 buah transposisi, gitu ya. Ya, jadi ini adalah transposisi ganjil karena perkalian dari 3 transposisi. Lalu transposisi identitas gitu di SN ini adalah suatu permutasi genap. Kenapa? Karena setiap permutasi I dapat dituliskan sebagai 1,2 dikali 1,2. Oke, nah ini contohnya ya, kalau misalnya saya punya permutasi I, berarti permutasinya seperti ini ya. Kalau misalnya I-nya ada A-nya sebanyak 5, berarti seperti ini. Karena I ini memetakan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5. Nah ini tuh sama aja dengan ini, dan dikali ini. Dan ini tuh adalah 1,2. Kenapa 1,2? Karena di sini 1 itu memetakan ke 2 dan 2 memetakan ke 1. Sisanya sama, memetakan dirinya sendiri. Ini pun demikian, 1 ke 2, 2 ke 1, sisanya dipetakan ke dirinya sendiri. Kita dapat mulai lihat ya dari sini, dari 1. 1 ke 2, di sini 2-nya ke 1. Oke, jadi 1 ke 1. 2 di sini ke 1, 1-nya ke 2, jadi 2 ke 2. 3 ke 3, 3 ke 3. 4 ke 4, 4 ke 4, 5 ke 5, 5 ke 5. Jadi ke dirinya sendiri. Ya, jadi seperti ini. Dan kalau misalnya bilangannya ada sebanyak 5, maka dia adalah transposisi genap. Karena memang A1, A2, A3, A4, A5 itu perkalian dari 1 A5, A1 A4, ada 2 A1 A3, dan A1 A2. Gitu ya. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe HRTV Official. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.